kalau hujan kehujanan, banyak tikus, lembab. Karena kan rumah gue tuh juga di sampingnya pinggir kali percis. Kakak gue dapat uang itu 180 juta. Itu real dapat beneran ya? Real, itu acara real. Gue semenjak awal masuk di entertain tuh udah dikasih wejangan sama almarhum. Ketika lu udah siap masuk di entertain, lo tuh harus siap juga pro dan kontra. Pasti ada orang yang suka dan juga ada orang yang nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gua Lutfi Agizal, dan kali ini di konten talk show Nasi Garam. Sejuta inspirasi dari kisah perjalanan hidup yang apa adanya dan sederhana. Dan kali ini narasumber saya yang satu ini sangat-sangat inspiratif kisah hidupnya. Penasaran? Siapakah dia? Bang Billy Saputra. Apa kabar Bang Billy? Sinan dikit lah Bang Billy. Lutfi yang lagi viral. Masya Allah. Ini, aduh, mau bahas gimana nih? Kanan kiri sahabat-sahabat kita nih. Nggak usah lah. Kita satu sepak bola ya padahal ya. Betul. Ini jadi ricu seperti ini nih. Sebenarnya sih gua itu tidak membuat ricu Bang, pengen. Iya, maksudnya gua bukan menyudutkan siapapun, maksudnya kok jadi ricu seperti ini gitu. Ya, nggak tahu kan karena ada pemandangan sudut pandang A dan B gitu lah Bang. Tapi ya udahlah. Lupakan itu ya. Kita lupakan itu. Tujuan gua bukan untuk membuat kita berantem semuanya, bukan. Kita bahas di luar itu ya. Ya, oke. Tapi kalau jadi kayak gini kan makanya gua ambil tindakan untuk tidak melanjutkan. Iya, makanya justru itu ketika gue bikin konten sama lo dan gue video call lo, gue menanyakan suatu hal yang menurut gue, wah ini kenapa jadi rame gitu loh. Gue sih nggak mau ikut campur dalam permasalahan itu karena di satu pihak pun, dua belah pihak ini sahabat gue. Karena kita satu grup kan. Kalau gue baca dari sudut pandang permasalahan yang ada, gue sih tahu tujuannya seperti apa. Ini masalahnya sama siapa, tujuannya kemana gue tahu. Tapi kan memang nggak secara langsung menjabarkan orang tersebut kan, istilahnya seperti itu. Tapi ya udah, maksud gue ya udahlah, kalau bisa redam, nggak usah ada lagi masalah-masalah yang nggak penting. Karena kembali lagi lah, orang menilainya seperti apa ya, kita nggak bisa harus sesuai keinginan kita kan. Kita daripada bahas yang itu, mendingan kita bahas tentang kisahnya Bang Billy. Oke, siap. Setuju? Setuju. Sebelum gua ngomong banyak tentang Bang Billy nih, menggali tentang Bang Billy, gue pengen nantang Bang Billy untuk makan makanan yang ada di dalam tudung saji nih. Berani? Apa nih? Iya, berani apa enggak? Gue belum kasih tahu lo. Surprise. Kelihatan sih. Apaan? Nggak kelihatan, lo nggak tahu. Putih-putih. Berani nggak? Berani. Alah. Gue buka nih. Nggak boleh, ntar dulu. Maksudnya gimana nih? Gue yang buka. Oke. Berani ya? Siap. Oke. Siap? Siap. 1, 2. Tara. Ini kalau gue artiin apa ya? Bahasanya gimana ya? Takutnya salah nih. Mohon maaf. Ini ada nasi sama garam. Ini mengisahkan kisah pilu seseorang yang mengalami makan cuma sama nasi doang gitu. Kenapa Bang Billy kayak ketawa-tawa? Bang Billy nginget sesuatu, kayak matanya berkaca-kaca nih. Are you okay Bang? Oke. Tapi sebenarnya kalau ceritain soal nasi sama garam, memang kalau ngomongin masalah kehidupan Bang Billy sama keluarga itu sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat susah sekali gitu. Sangat pedih gitu. Nggak cuma gue sih, ini menceritakan soal gue ya. Sebenarnya banyak orang-orang yang merasakan apa yang kita lihat sekarang ini, nasi sama garam. Kalau ngomongin nasi sama garam, gimana gue cerita dari awal ya? Bang Billy ada pengalaman apa sama nasi sama garam? Tapi sebelum Bang Billy jawab, coba Bang Billy makan dulu. Oke. Gue cobain dulu nih. Ya. Nasi sama garam. Terserah.
Mau pakai tangan boleh. Gue sih pernah dulu ngerasain nasi sama garam. Dulu banget gitu loh. Karena kan ya kalau boleh cerita sedikit, hidup keluarga gue dan gue tuh susah, dan nasi sama garam, gue udah lupa sih rasanya. Gue aduk dulu kali ya. Apa yang buat Bang Billy inget kisah ini, Bang? Orang tua gue punya anak 7. Yang pertama almarhum Olga. Yang kedua kakak gue yang cewek, kakak Reni. Yang ketiga adalah kakak gue yang cowok, Bos Nentu. Gue panggilannya Bos karena dia waktu itu pernah megang salah satu restoran kakak gue. Yang keempat gue. Yang kelima adik gue cowok, namanya Bang Uta. Yang keenam kakak Rena. Yang ketujuh kakak Ocha. Gue hidup di daerah Cipinang, belakang LP Cipinang. Rumah yang cuma hitungan petakan kecil di daerah kampung terpencil di gang. Rumah gue tuh samping pinggir kali. Kalau bisa dibilang hujan-kehujanan. Dan itu rumahnya rumah nenek gue. Mamanya mama gue. Gitu. Tahu kan? Nenek gue tuh punya anak beberapa orang. Salah satu emak gue, adik-adiknya emak gue, kakak-kakak emak gue. Itu rumah bukan rumah hak milik dari emak gue. Warisan. Warisan. Rumah sepetak yang model kayu-kayu, yang kropos, yang hujan-kehujanan, itu pun warisan. Bukan hak milik gue. Itu ditempati sama adiknya mama gue juga. Numpuk tidur rame-rame kayak ikan teri. Kalau misalkan anaknya, adiknya mama itu ngompol, bahasanya dulu ngompol, itu turun ke keluarga kita, kena ompolannya. Lu percaya gak? Terus kalau hujan, kehujanan, banyak tikus, lembab. Karena kan rumah gue tuh juga di sampingnya pinggir kali percis. Kalau orang kampung tuh kalau pup itu kan berak, buangnya langsung ke kali gitu loh. Bahasanya mohon maaf ya, berak ya. Buangnya langsung ke kali. Kadang kalau kalinya kering itu kotorannya tuh pada numpuk. Lu bayangin. Pada numpuk dan aromanya tuh sangat luar biasa. Bang Will masih ingat? Masih. Berasa. Dan gua tuh rumahnya di samping kali percis. Gitu loh, aromanya sangat wah luar biasa. Setiap hari gua mencium bau itu, dan ya itu hal yang biasa menurut gua, hal yang lumrah gitu loh. Karena ya mau gimana? Kehidupan gua memang di situ, dan keluarga gua memang nggak bisa berbuat apa lagi. Karena kan orang tua gua bekerja sebagai buruh gitu loh. Serabutan, bapak gua kuli panggul di pasar Senen. Terus orang tua gua jualan es campur, jualan lontong, koran, majalah, narik Metro Mini. Berarti dulu Bang Billy sempat ngerasain susah banget ya buat makan. Sangat susah sekali. Buat beli makan lauk aja susah ngalamin. Ya, sangat susah sekali. Terus Pernah satu ketika, kalau gue cerita ya, jadi depan rumah gue tuh ada yang jualan makanan-makanan ringan gitu, yang harganya gue masih inget banget, 500 perak. Makanan ringan 500 perak. Kan keluarga gue tuh selalu ngutang sama tetangga gue yang berjualan gitu. Gue bilang sama bapak gue, "Pak, mau yang itu dulu waktu SD apa SMP gitu. Pokoknya masih kecil. Pak, mau itu. Sono, ambil, ngutang dulu. Minta duitnya, Pak. Ngutang." Sampai akhirnya gue diomelin gitu loh. Gue diomelin dan gue nangis di situ gara-gara gue minta duit, gue mau minta duit
duitnya gitu loh buat bayar. Gue nggak mau ngutang. Kalau bapak bukan nggak mau ngutang, maksudnya nggak ngerti gitu loh. Dulu waktu kecil taunya minta duit gue bayar gitu kan. Oh no, minta lu. Akhirnya gue domelin sama bapak gue. Akhirnya nggak jadi gue dibeliin karena apa-apa kan gue keluarga gue tuh ngutang sama tetangga. Gitu loh. Banyak hal yang gue alami waktu saat itu sih, saking susahnya. Titik Bang Billy bisa berubah untuk gue pengen harus bisa maju. Katanya pernah pengen jadi Akmil, Akpol. Itu ceritanya masih panjang, masih jauh itu. Singkat cerita, kenapa perekonomian keluarga gue tuh semakin membaik. Jadi almarhum itu kan memang almarhum Olga ya. Memang dia itu sangat-sangat mengangkat derajat martabat keluarga besar gue gitu. Insyaallah. Alhamdulillahalamin, almarhum adalah jembatan yang membuat keluarga gue tuh terangkat derajatnya. Almarhum tuh semenjak SMA, dia tuh selalu bawa uang gitu loh, karena kan dulu teman-temannya tuh baik-baik sama dia tuh sering kayak ngebantuin, mungkin disuruh-suruh dapat uang, dia selalu bawa uang. Dan itu kasih buat keluarga? Iya, buat keluarga, buat makan dan lain hal. Nggak lama kemudian akhirnya lulus SMA, dia nggak tahu lah melalang buana kemana gitu loh. Dia mungkin kerja, yang pernah dicerita mungkin kerja sama artis gitu loh, bawa-bawain barang. Dari situ dia jarang pulang, seminggu sekali dia pulang, akhirnya dia bawa duit. Entah kenapa tiba-tiba dia masuk sanggar. Dari masuk sanggar dia akhirnya masuk TV. Ini singkat cerita ya, gue percepat ya. Dia masuk TV dan alhamdulillah setiap per minggu apa per bulan dia pulang selalu bawa duit. Wah, itu sangat bahagianya keluarga gue ketika gue dan keluarga gue tuh mendapatkan semulia uang. Itu ya almarhum Olga. Itu Ingat dia sama benar-benar kerja keluarganya. keras buat keluarga. Dia bawa uang, dia ngasih ke keluarga dan alhasil keluarga gue istilahnya sedikit banyaknya sudah merasakan uang yang lumayan. Waktu itu lumayan lah, makan bisa enak, terus kita bisa jalan. Kemudian berjalan waktu, tiba-tiba kakak gue tuh dulu ada di acara salah satu televisi yang milioner, tahu gak sih? Kakak gue waktu itu dapat uang, wants to be millionaire. Kakak gue dapat uang itu 180 juta. Itu real, dapat beneran ya? Itu real, itu acara real. Kakak gue dapat 180 juta. Wah, keluarga gue nonton semua kan. Wah, pada nangis, pada bangga. Uang 180 juta pada saat itu gede luar banget. biasa. Betul. Di tahun 2003 ke 2006. Bayangin tuh. Itu gue SMP. Mungkin ya antara SD atau SMP. Ketika bahagianya nonton itu dan alhasil dapat uang, tiba-tiba kakak gue nih almarhum, Pak, Yoga udah beli mobil. Dulu zaman mobilnya kalau gue boleh sebutin ya, Aerio. Mobil pertama. Lu percaya nggak Lutfi? Apa itu? Ketika gue orang kampungnya yang nggak tahu istilah kasarnya mobil mewah, dan saking excitednya, itu mobil gue catat di tembok belakang lemari kusam gue. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kakak gue beli, gue tahu banget, masih inget nih detik ini nih. Beli tanggal 5 Agustus 2005. Masih inget ya? Masih inget di otak gue. Ini pertama kali di YouTube lo nih. Keren. Saking gue excitednya, kakak gue beli mobil. Dulu tuh harga Aerio tuh berapa 2005 ya? Mungkin 160 jutaan kali ya. 160 juta. Mungkin kalau salah mohon maaf. Saking gue bahagianya. Ini lemari kusam gue nih ceritanya. Wah, saking keluarga gue excited, keluarga gue tuh seneng banget gitu loh. Kakak gue beli mobil, nggak nyangka gitu loh abang gue beli mobil gara-gara dapet tuh acara. Gue tulis di tembok 5 strip Agustus, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 08 strip 2005. Gila gak tuh, gue masih inget. Catet. Wah, kakak gue beli mobil. Akhirnya kita jalan-jalan. Karena dulunya
hidup gue tuh dan keluarga gue tuh sangat-sangat susah banget gitu loh. Saking punya mobil itu sangat-sangat bahagia banget gitu sih. Terus sampai akhirnya Bang Billy pengen ke Akpol tuh gimana? Oh, mungkin waktu itu SMP kali ya. Ketika SMA, lulus SMA, abang gue tuh telepon-teleponan sama gue. Bang Billy lulus mau lanjutin kuliah atau gimana? Nggak mau kuliah yoga. Kan kalau gue manggil yoga kan. Bang Billy mau daftar polisi kalau nggak tentara. Karena dulu, kalau boleh cerita, gue kan memang dulu hidupnya keras dalam hal ekonomi, dari hal Kehidupan lah, gua, ya perilaku pribadi gue tuh dulu suka berantem, suka tawuran, bawa samurai panjang, bawa golok. Tapi jangan diikutin ya. Jangan diikutin ini ya. Ini dulu ya. Dulu itu memang kan karena mungkin faktor orang kampung yang jiwanya jiwa pemberani dulu ya. Kalau sekarang mah aduh ngeliat pisau aja takut. Udah mikirnya kerja nyari uang buat keluarga, nyenengin pasangan, udah itu aja cukup. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak mikirin panjang kali lebarnya. Taunya cuma berantem, nggak mikirin uang, nggak mikirin sakit, nggak mikirin apa zaman dulu. Sekarang mah udah males. Bang Billy kan akhirnya terjun di entertain. Ya. Pernah ngalamin shock gak? Dibilang, wah lu mah pansos sama kakak lu, dibawa kakak lu doang. Gue semenjak awal masuk di entertain tuh udah dikasih wejangan sama almarhum. Ketika lu udah siap masuk di entertain, lo tuh harus siap juga pro dan kontra. Pasti ada orang yang suka dan juga ada orang yang gak suka. Nah dari wejangan itu, gue tuh perjalanan dunia entertain tuh udah hampir 8 tahun. Dan alhamdulillah gue itu setiap harinya ada kerjaan. Paling ya mungkin seminggu 2-3 kali gak ada kerjaan. Seterusnya selama 8 tahun itu alhamdulillah gue gak tahu ya, Allah tuh sangat-sangat baik banget sama gue. Gue tuh selalu dikasih rezeki yang begitu sangat luar biasa. Entah ada problem apa, entah ada masalah apa, mungkin ada yang ngebully dan nggak suka sama gue pernah dilaporin untuk supaya tidak ada lagi masuk di televisi, gue pernah dilaporin apa segala macam supaya gue nggak eksis lagi. Tapi alhamdulillah Allah tuh amat sangat baik sama gue. Walaupun gue digituin, gue tuh selalu dapat kerjaan, selalu dikasih rezeki yang sangat begitu banyak. Banyak orang-orang yang menzolimi gue, banyak orang-orang yang mungkin pada saat itu nggak suka sama gue dan ingin menghancurkan karir gue, tapi alhamdulillah gue masih berdiri di dunia entertain selama 8 tahun dan dikasih rezeki yang begitu banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang, menurut lo pas lo dibilang orang, wah lo rebut istri orang, sudut pandang lo tuh gimana sih? Itu berat lo. Itu masalah lalu sih, gue sih udah nggak mau bahas lagi. Intinya yang tadi gue ceritain, gue nggak peduli apa kata orang, karena gue nggak pernah minta duit sama orang, karena gue nggak pernah dikasih makan sama orang. Gue kerja keras sendiri buat gue pribadi dan keluarga gue dan orang sekitar gue, itu aja. Kalau menurut lo sosok almarhum Olga buat lo itu seperti apa sih? Kalau bahasanya ya, keluarga gue dan Olga itu from hero to zero ya? Apa sih mas? From hero to dari hero, kebalik dong. From zero to hero gitu ya. From zero to hero. Nah itu yang mengartikan dari sosok keluarga gua. Ketikanya ada almarhum. Almarhum itu yang tadi pertama gua singgung, dia adalah jembatan gua masuk di entertain, itu yang pertama. Dia yang mengangkat derajat keluarga besar gua. Nah kenapa gua bilang gua masuk di entertain berkat tangan dinginnya almarhum, karena waktu itu almarhum pernah nyeletuk, coba Bang Billy siapa tahu bisa. Waktu itu gue ditawarin sama pihak TV untuk menggantikan sesaat almarhum Olga ketika Olga sakit. Ketika gue waktu itu pengen masuk tentara atau polisi, gue sempat ditawarin sama orang TV untuk ayo Bang Billy masuk gantiin Yoga. Nggak mau gue, akhirnya gue nggak mau, gue nolak itu sangat keras. Almarhum pernah nyeletuk, coba Bang Billy siapa tahu Bang Billy bisa. Itu yang selalu gue ingat. Dan akhirnya gue coba, dan alhamdulillah berjalan waktu sampai sekarang gue masih berdiri di entertain, alhamdulillah. Kalau misalnya Bang, almarhum bisa melihat abang saat ini, abang pengen ngomong apa untuk almarhum? Mungkin almarhum tahu kali ya, karena semenjak gue masuk di entertain,
gue didampingi sama almarhum itu 3-4 bulan. Gue ngerasain itu. Jadi gue masuk di entertain itu ketika almarhum sakit. Pas gue masuk di entertain, almarhum udah lumayan sembuh. Gue dibimbing sama almarhum 3-4 bulan tuh, dibimbing. Tiba-tiba almarhum jatuh sakit lagi, dirawat di rumah sakit Indonesia, akhirnya diterbangkan ke Singapura dan akhirnya pass away gitu loh. Gue masih ingat gue dibimbing sama almarhum 3-4 bulan. Akhirnya gue tuh kehilangan arah. Gue bingung, gue nggak ada siapa-siapa di entertain. Teman-temannya almarhum ya udah, maksudnya ya udahlah, maksudnya ya teman-teman almarhum ya gue terus gue berpikir, gue sempat drop selama 1 bulan merenung itu semua, gimana pekerjaan gue nggak ada pendamping sosok yang sangat mengayomi, yang ngasih pelajaran di entertain itu udah nggak ada. Gue sama siapa dan gue bingung nih harus gimana. Dan ketika itu ya udah, gue tetap berjalan, gue banyak tawaran, kerja terus, kerja mengasah potensi gue. Gue sangat-sangat belajar, gue sering nonton, gue sering lihat orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bang Billy, hidupnya Bang Billy kan udah berubah banget nih dari dulu yang Bang Billy ceritain. Otomatis ini juga salah satu dari usaha keras Bang Billy, sama juga ada campur tangannya almarhum Olga demi karirnya Bang Billy kan. Buat fans-fansnya almarhum Olga yang masih ada saat ini, mungkin Bang Billy pengen mengasih sebuah wejangan apa? Terima kasih sebelumnya buat orang-orang yang mencintai almarhum Olga, dan terutama gue juga mengucapkan terima kasih buat almarhum Olga. Begitu banyak kasih sayang terhadap keluarga gue dari sosok almarhum, dan begitu sayangnya dia sama gue gitu. Dia kakak yang tidak bisa tergantikan, legend, orang yang sangat peduli terhadap sesama dan keluarga. Dia yang mengantarkan gue di entertain, dan gue tahu juga pasti tahu kalau gue ini sekarang udah menjadi Billy Saputra yang alhamdulillahirrahmanirrahim dikenal banyak orang. Gue sih berharap bisa memberikan kebaikan terhadap siapapun, karena amanah almarhum cuma bilang yang penting baik sama siapapun dan sayangi keluarga. Terima kasih sekali lagi buat almarhum Olga yang udah menyayangi dan mendoakan. Oke, kita tutup sambil mendoakan almarhum Olga. Bang Billy pimpin, aku juga sebagai fansnya Bang Olga. Almarhum Olga aku sangat ngefans, aku juga pengen mendoakan. Monggo Bang Billy sendiri yang memimpin. Buat Lutfi Agizal, terima kasih konten ini. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman juga, dan terima kasih buat kalian semua yang nonton YouTube channelnya apa? Lutfi Agizal. Lutfi Agizal. Bang Billy berharap kita semua mendoakan sosok almarhum Olga supaya setidaknya doa-doa dari kita diijabah gitu loh. Dan nyampe ke almarhum Olga untuk meringankan dia di sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi untuk kebaikan almarhum, berdoa, kita persilahkan. Amin. Luar biasa kisah dari Bang Billy dan sosok almarhum Olga di dalam hidupnya. Bukan dari siapa, bukan dari mana kita berada, bukan dari mana asal kita berada, tapi bagaimana kita esok. Selalu berbuat baik dan terus kejar mimpimu sampai ke ujung kesuksesan. Pesan dari almarhum Olga Saputra dan Bang Billy, selalu berbuat baik pada siapapun dan sayangilah keluarga kalian. Sampai ketemu di kisah inspirasi selanjutnya.